Alexa, mungkin beberapa waktu belakangan kita ada sering dengar istilah inner child ya. Mungkin kalau kita googling langsung banyak tuh artikel tentang inner child, inner child, inner child seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan inner child ini apa sih sebenarnya Mbak Alexa? Oke, jadi kan banyak kalau secara umum inner child itu selalu dikaitkan dengan masa kecil yang terluka ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Inner child sendiri itu adalah sebuah metafora untuk menggambarkan bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi kekanak-kanakannya. Kalau kita lihat anak-anak tuh gimana sih? Mereka itu kan cheerful, bisa enjoy, bisa santai, tapi di satu sisi juga kadang penakut, kadang mereka juga nggak pede sama dirinya sendiri karena ngerasa belum banyak yang mereka pelajari gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal inner child yang terluka, biasanya kan yang dibahas dalam sisi psikologis itu adalah inner child yang terluka, yang mana ketika seseorang di masa kecil pernah mengalami sebuah konflik yang tidak terselesaikan atau kita sebut sebagai unfinished business, masa kecil dia, pandangan dia atau persepsi dia semasa kecil terhadap suatu kondisi yang membuat dia luka itu akan terbawa sampai dewasa, dan itu akan mempengaruhi dia dalam bagaimana cara dia menanggapi, bereaksi atau berperilaku terhadap sebuah kondisi itu. Jadi di masa kapanpun, di masa anak-anak kita, suatu trauma atau luka bisa mempengaruhi inner child kita, bisa membentuk sebuah inner child. Seberapa besar pengaruhnya ketika kita mau ngomongin creating the character gitu ya, membentuk sifat atau karakter seseorang, dan apakah pada akhirnya kan kita student politiku nih, makhluk sosial. Nah, apakah akhirnya ini bisa berdampak pada kehidupan sosial kita, either itu adalah yang baik atau buruknya tentang inner child yang tadi ini Mbak Alexa? Ya, jadi masa kecil atau masa perkembangan itu kan adalah sebuah proses yang sangat krusial ya untuk menentukan siapa sih jati diri si individu ini. Nggak mungkin satu kejadian itu berpengaruh sama inner child kita, gitu. Satu kejadian yang mungkin besar dan ketika kita mendapatkan sebuah penanganan yang bisa memproses kejadian itu, nggak mungkin akan langsung berpengaruh menjadi luka terhadap inner child. Biasanya pasti ada suatu hal yang berulang-ulang, yang terus-menerus terjadi, yang membuat kita merasa kayaknya memang ini adalah persepsiku terhadap diriku, atau ini adalah persepsiku terhadap lingkungan, bahwa mereka itu memang nggak peduli, atau mungkin apakah aku juga nggak berharga, misalnya seperti itu. Sebelum kita lanjut lagi, Mbak Alexa, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Saatnya, aku bacakan ya. Ini dari Mbak Ratna. Saya umur 26 tahun, saya merasa kesulitan ketika sedang presentasi karena dulu saat SD saya pernah ditertawakan ketika baca puisi di depan kelas. Wow, ini mungkin sesuatu yang menjadi traumatik kali ya. Nah, gimana nih solusinya? Mbak Alexa, gimana nih? Oke, seperti yang tadi saya bilang, masalah satu kali itu nggak akan langsung berpengaruh menjadi inner child kita yang terluka gitu. Apakah ada masa sebelumnya ketika aku memang sering ditegur, aku memang sering dikritik sampai aku nggak punya kepercayaan diri. Jadi ketika kita mendapat tertawaan atau mendapat respon teman-teman lain tuh semuanya tertawa, dan kita pun jadi ngerasa kok aku memang nggak bisa ya, atau aku memang memalukan, itu kan berarti sudah terjadi proses yang cukup lama. Apalagi setelahnya, ketika pada akhirnya udah kelihatan malu, udah kelihatan mukanya bergetar, gurunya juga nambah ketawain, atau mungkin setelahnya itu malah diejek terus sama temennya, itu akan membentuk sebuah luka. Itu baru yang membentuk sebuah luka, biasanya seperti itu. Jadi kalau memang dia sudah menyadari, oh traumaku di sana, biasanya saya akan ngajarin ke pasien-pasien, coba deh kamu bayangin kamu jadi salah satu teman kamu. Misalnya jadi salah satu teman kamu yang ada di kelas itu, kalau kamu ngeliat ada orang yang melakukan keunikan atau kelucuan yang sama, tanggapan kamu ke mereka apa? Apakah langsung merendahkan kah? Atau malah ya udah biasa aja, justru ini membuat fun gitu. Ketika kita punya persepsi yang berbeda dalam situasi itu, kita pun akan lebih ringan mengingat trauma-traumanya menjadi suatu hal yang mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih sehat dan lebih ringan gitu. Kondisi seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mungkin yang sudah dewasa dan mengalami inner child yang terluka? Kalau memang terasa sulit sekali dan lukanya begitu besar, karena banyak banget luka-luka yang dipendem, dan nggak semua orang tuh menyadari luka itu gitu, kirain sebuah hal yang biasa atau malah merepresi, jadi lupa gitu, seakan-akan jadi ditekan gitu. Nah, itulah yang sudah perlu ke psikolog atau psikiater atau tenaga profesional kesehatan mental lainnya gitu.